Tuhan Yesus dan Rasul Paulus disebut gila saat mereka ada di bumi. Semua orang yang setia mengikut Tuhan, kemungkinan besar juga akan menerima cap yang sama. Meskipun kita menguasai diri dan berpikir jernih di hadapan manusia, apakah kita tidak menguasai diri di hadapan Tuhan? Bila kita tidak pernah tidak menguasai diri di hadapan Tuhan, kita hanya setengah Kristen. Seorang Kristen harus seperti Paulus, yang menguasai diri di hadapan manusia, tetapi tidak menguasai diri di hadapan Tuhan. Bagi seorang Kristen, tidak menguasai diri bukan berarti menjadi gila. Tidak menguasai diri tidak membuat orang menjadi bodoh dalam tindakan dan perkataan. Yang dimaksudkan di sini adalah tidak menguasai diri di hadapan Tuhan. Orang yang demikian adalah orang yang jelas dalam tindakan dan perkataannya. Dia sadar di hadapan manusia, tetapi tidak menguasai diri di hadapan Tuhan. Alkitab memberitahu bahwa baik Tuhan Yesus saat ada di bumi, maupun orang yang percaya kepadanya, dianggap gila oleh orang-orang lain. Paulus adalah orang yang terpelajar, cakap, dan mampu melakukan banyak hal. Namun dia memilih untuk mengikut seseorang yang orang lain anggap sudah mati. Dia memberitakan bahwa orang itu telah bangkit dari kematian. Namun Tuhan berkenan atas Paulus, karena Paulus adalah orang yang tidak menguasai diri di hadapan Tuhan. Hanya orang-orang seperti ini yang dapat benar-benar bekerja untuk Tuhan. Hari ini, Tuhan mencari sekelompok orang yang tidak menguasai diri untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan hanya dapat memakai orang-orang semacam itu, dan hanya orang-orang semacam itulah yang akan menggenapkan kehendak Tuhan dan memuliakan namanya. Melalui Alkitab kita tahu bahwa orang yang tidak menguasai diri adalah mereka yang memberitakan kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Mereka bersedia mati bila perlu. Apapun keadaan yang mereka hadapi, baik itu kematian, penjara, atau dipukuli, mereka tetap bertekad untuk memberitakan kebangkitan Kristus. Saat itu bangsa Romawi menganiaya orang-orang Galilea. Bangsa Romawi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka yang disebut orang-orang Galilea. Orang-orang ini tidak pandai. Mereka orang-orang pinggiran. Namun Injil menyebar ke seluruh daerah kekaisaran Romawi melalui mereka. Haleluya! Kelompok orang-orang bodoh yang tidak menguasai diri ini, yang tidak mengasihi, tidak peduli, dan tidak mementingkan diri sendiri. Melalui mereka gereja dihasilkan. Di mata manusia, semua hamba Tuhan yang hebat itu gila. Melalui orang-orang seperti itulah gereja dimulai. Dan melalui orang-orang seperti mereka, gereja terus berlanjut sampai hari ini. Hari ini Tuhan memanggil orang-orang yang tidak menguasai diri di hadapannya. Hari ini gereja memerlukan orang-orang yang tidak menguasai diri. Diperlukan orang-orang yang tidak malu dan yang hanya tahu mempertaruhkan hidup dan segala mereka bagi Tuhan. Sejarah gereja menunjukkan bahwa banyak pengikut Tuhan yang setia, yang tidak menguasai diri mereka sendiri. Mereka dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil dan menyelamatkan orang berdosa. Tidak pernah terjadi kekurangan orang-orang seperti itu di segala zaman. Di Amerika Utara, ada seorang pemberita Injil yang bernama David Brainerd. Saat masih muda, dia memberitakan Injil kepada orang-orang suku Indian. Dia mempertaruhkan hidupnya untuk Injil. Dalam 5 tahun, dia berkuda sejauh 3.000 mil untuk memberitakan Injil. Dia meninggal karena kelelahan di usianya yang ke-30, tetapi dia meninggalkan buah yang tidak terhitung jumlahnya. Henry Martyn ingin pergi ke India untuk memberitakan Injil. Sebelum dia pergi, seorang dokter berkata bahwa kesehatan Henry Martyn tidak memadai untuk pergi, dan kemungkinan dia tidak akan berumur panjang. Henry Martyn bertanya berapa tahun lagi yang dimilikinya, dan dokter itu menjawab paling lama 7 tahun. Mendengar hal ini, Henry Martyn bersukacita dan berkata, "Aku memiliki 7 tahun untuk melakukan banyak pekerjaan baik."
Pada tahun 1806, dia berangkat ke India. Kemudian dia berkhotbah di Persia pada tahun 1811. Dan pada tahun 1812, dia meninggal di Turki karena sakit. Ada seorang wanita yang memiliki 6 anak laki-laki. 5 anak laki-lakinya mati dalam pemberitaan Injil di India. Ketika orang lain bertanya tentang putranya yang keenam, dia menjawab bahwa dia juga akan mempersembahkan putranya yang keenam untuk Injil. Alkitab juga mencatat tentang orang-orang yang tidak menguasai diri dalam hal mempersembahkan milik dan rumah mereka. Kisah Para Rasul pasal 4 mencatat bahwa para murid menjual semua milik mereka dan meletakkan uang yang mereka terima di depan kaki para rasul. Selama lebih dari 2000 tahun ini, semua orang yang benar-benar mempersembahkan diri pada Tuhan adalah orang-orang yang mempertaruhkan segalanya. Ada orang yang bertanya kepada seorang penginjil, "Bagaimana Anda bisa begitu mengasihi Tuhan? Dan mengapa saya tidak begitu mengasihi Tuhan?" Penginjil itu berkata, "Bila Anda memberikan uang Anda kepada Tuhan, Anda akan mengasihi Dia." Tuhan berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bila kita ingin hati kita mengikut Tuhan, uang kita harus terlebih dahulu datang pada Tuhan. Saat uang kita masuk ke dalam kotak persembahan dan kita mengatakan amin, hati kita juga ada di sana. Saat ini, banyak orang merencanakan terlalu banyak untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak mau mempersembahkan segalanya. Mereka membuat simpanan untuk diri sendiri. Hasilnya, Injil telah kehilangan pengaruhnya. Dalam setiap kebangunan rohani besar dalam sejarah, kita menemukan orang-orang yang tidak menguasai diri dalam mengasihi Tuhan. Mereka mempertaruhkan segalanya untuk mempersembahkan diri. Di sini kita tidak sedang mendesak orang untuk memberikan semuanya bagi Tuhan, tetapi kita harus menjadi orang yang sepenuhnya kudus bagi Tuhan. Seorang saudari tua datang kepada George Mueller. Saudari itu mempersembahkan sejumlah uang dan berkata bahwa dia telah menabung selama 28 tahun untuk membeli mantel. Namun pada hari dia memiliki uang untuk membeli mantel itu, Tuhan menyentuh hatinya untuk mempersembahkan uang yang ditabungnya itu. Ketika George Mueller mendengar hal ini, dia merasa bahwa ini akan sangat merugikan saudari itu. George Mueller tidak berani menerima uang itu. Namun saudari itu cukup tegas dan dia bertekad untuk mempersembahkan uang itu. Kemudian George Mueller berpikir bahwa sulit bagi orang miskin untuk mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan telah mati untuk semua orang. Dan ketika seseorang disentuh oleh Tuhan, bahkan penantian 28 tahun tidak berarti apapun baginya. Di tahun 1930-an, seorang penginjil mengadakan pertemuan di Asia Tenggara. Setelah pertemuan itu, 2 orang anak datang kepadanya. Yang satu berusia 8 tahun, dan yang satunya berusia 12 tahun. Kedua anak itu berkata bahwa mereka ingin mempersembahkan sesuatu. Yang satu mempersembahkan $6, dan yang satunya mempersembahkan $8. Uang ini adalah hasil kerja mereka selama liburan sekolah. Mereka bermaksud untuk membeli sepatu dengan uang itu. Tetapi pada hari itu, mereka memutuskan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Penginjil itu bertanya kepada paman kedua anak itu. Tetapi paman itu mengatakan bahwa kedua anak itu serius dengan apa yang dilakukannya. Sulit bagi penginjil itu untuk menerima uang itu. Tetapi karena mereka akan mempersembahkannya kepada Tuhan, penginjil itu tidak boleh menolak. Penginjil itu kemudian berkata kepada Tuhan, "Ini adalah uang dari keringat dan darah anak-anak. Bila aku tidak menggunakannya dengan benar, aku akan berdosa di hadapan-Mu." Hari ini, orang-orang muda perlu mempersembahkan waktu mereka kepada Tuhan. Pada saat yang sama, mereka juga perlu mutlak mempersembahkan diri kepada Tuhan. Beberapa orang mungkin harus mempersembahkan diri kepada Tuhan di dalam profesinya.
Orang-orang itu harus melakukan yang terbaik dengan cara yang baik. Beberapa mungkin harus mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Gereja memerlukan kedua jenis orang seperti itu. Bukankah Injil perlu diberitakan di banyak tempat? Bukankah gereja mengambil jalan yang benar? Bila Injil perlu diberitakan dan gereja berada di jalan yang benar, kita harus tidak menguasai diri di hadapan Tuhan. Kita harus mengkalibrasi ulang fokus hidup kita. Sebelumnya kita memperoleh uang untuk diri sendiri. Hari ini semuanya harus untuk Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak boleh dibatasi. Masih ada daerah-daerah yang belum pernah mendengarkan Injil. Kita harus bangkit. Kita harus mengesampingkan diri dalam hal memberitakan Injil dan juga dalam mempersembahkan semua milik kita. Dalam hal penderitaan, kita juga harus tidak menguasai diri. Stefanus dirajam batu sampai mati. Paulus dan Silas dipenjara karena Tuhan. Akan tetapi Alkitab menunjukkan bahwa mereka bersukacita meskipun menderita. Setelah dibebaskan, Paulus dan Silas tidak merasa malu, melainkan tetap bersukacita. Mereka benar-benar tidak menguasai diri di hadapan Tuhan. Tidak ada hal yang terlalu besar, terlalu sulit, atau terlalu keras bagi mereka bila hal itu dilakukan untuk Tuhan. Polikarpus adalah seorang uskup dari Smyrna. Pada usia yang ke-86, dia dipenjara dan dihukum mati. Para algojo merasa tidak tega dan mencoba untuk bersikap lunak. Mereka hanya menyuruh Polikarpus untuk mengatakan, "Aku tidak kenal Yesus orang Nazaret," dan mereka pun akan melepaskannya. Namun Polikarpus menjawab, "Aku tidak dapat menyangkal dia. Aku telah melayani dia selama 86 tahun, dan dia tidak pernah menyangkal aku. Bagaimana aku bisa mengasihi tubuhku dan menyangkal dia sekarang?" Para algojo itu membawa Polikarpus ke tiang pancang. Saat bagian bawah tubuhnya terbakar, Polikarpus masih dapat berkata, "Syukur kepada Tuhan, karena aku punya kesempatan untuk dibakar di sini hari ini. Syukur kepada Tuhan, karena aku dapat bersaksi baginya dengan hidupku." Polikarpus benar-benar tidak menguasai diri di dalam penderitaan. Di dalam buku yang berjudul The Decline and Fall of the Roman Empire, Edward Gibbon berbicara tentang seorang perwira tentara Romawi. Perwira itu mengirim pesan kepada kaisar bahwa bila mereka memberikan semua orang Kristen di kekaisaran Romawi pada singa, tidak akan ada warga yang tersisa. Pada saat itu orang-orang Kristen di kekaisaran Romawi tidak bersaksi dengan mulut. Mereka bersaksi dengan darah mereka. Setelah salah satu dari mereka menjadi martir, lebih banyak orang Kristen akan dihasilkan. Mereka tidak takut mati. Meskipun dianiaya dengan kejam, mereka masih mampu bersaksi dengan kuat bagi Tuhan. Orang yang melihat mereka dibunuh secara bergiliran berkata bahwa mereka gila. Namun inilah kekuatan Injil. Hari ini Tuhan memanggil manusia untuk tidak menguasai diri sendiri dan menjadi martir bagi Tuhan. Hari ini Tuhan bertanya, di manakah orang-orang yang tidak menguasai diri mereka sendiri? Dapatkah kita menjawab, "Tuhan, ini aku mutlak bagimu." Tuhan memberkati.